Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati manusia. Shalom saudaraku, setiap manusia menginginkan agar keberadaan dirinya dapat diterima oleh orang lain. Tetapi tahukah kita, ingin diterima orang lain mungkin menjadi salah satu penghancur kebahagiaan terbesar bagi kehidupan manusia. Rasa takut ditolak atau dijauhi oleh orang lain seringkali mengubah pola hidup kita. Bagaimana kita berdandan, bagaimana kita makan, bagaimana kita bertingkah laku, bahkan cara hidup kita sebagai orang Kristen pun bisa kita ubah karena kita tidak mau dijauhi oleh teman-teman kita. Saudara, apabila itu yang kita lakukan, maka secara tidak sadar kita tidak lagi hidup untuk Tuhan, melainkan lebih untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Tentu tidak salah jika kita ingin membuat orang di sekitar kita senang, dan justru menjadi salah jika kita sama sekali tidak peduli dengan orang lain atau egois. Namun kita harus ingat bahwa menyenangkan hati orang di sekitar kita tidak boleh sampai menjadi tujuan nomor satu di dalam hidup kita. Kita harus memiliki prioritas dan tujuan yang tepat dalam menjalani kehidupan kita. Suatu ketika ada seorang bapak beserta anaknya menuntun seekor keledai ke pasar. Di tengah jalan, beberapa orang melihat mereka dan menyengir, "Lihatlah orang-orang dungu itu, mengapa mereka tidak naik ke atas keledai itu?" Sang bapak mendengar perkataan tersebut, lalu ia meminta anaknya naik ke atas keledai. Dan mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, seorang perempuan tua melihat mereka. Memang dunia sudah terbalik, sungguh anak tidak tahu diri. Dia tenang-tenang duduk di atas keledai, sedangkan ayahnya yang tua dibiarkan berjalan. Mendengar hal itu, sang anak turun dan menyuruh ayahnya naik ke punggung keledai. Lalu mereka mulai melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan seorang gadis muda. "Mengapa kalian berdua tidak menaiki keledai itu bersama-sama?" Sang bapak kemudian mengajak anaknya untuk naik ke atas punggung keledai. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan naik di atas keledai. Tidak lama kemudian sekelompok orang berpapasan dengan mereka dan mereka berkata, "Sungguh binatang yang sangat malang, ia harus menanggung beban dua orang gemuk yang tak berguna itu." Kadang-kadang memang manusia bisa jadi sangat kejam dan tidak berperi kebinatangan. Mendengar hal tersebut, sang bapak dan anaknya turun dari keledai dan mereka menjadi sangat jengkel mendengar apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi. Mereka kemudian memutuskan untuk memukul keledai tersebut. Dan melihat kejadian itu, orang mentertawakan mereka. "Lihat, manusia keledai memanggul keledai," kata mereka. Dari ilustrasi ini kita tahu bahwa kita tidak akan pernah dapat menyenangkan hati semua orang. Amsal 29 ayat 25, "Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Yahweh dilindungi." Saudara, kita tidak dapat hidup untuk dua tuan, Tuhan dan manusia. Kita hanya dapat memiliki satu. Jika kita meletakkan Tuhan sebagai raja atas hidup kita, tentu yang paling kita pedulikan adalah pendapat dari Tuhan dan bukan malah pendapat dari orang-orang di sekitar kita.
Jika Tuhan adalah Raja kita, tentu melakukan apa yang benar di mata Tuhan akan menjadi sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan melakukan apa yang benar menurut mayoritas orang di sekitar kita. Kebenarannya adalah jika kita terus lebih mencari pujian dari manusia dibandingkan pujian dari Tuhan, maka iman kita tidak akan pernah dapat bertumbuh. Saudara, kita harus mencari pujian dari Tuhan dan bukan mencari pujian dari dunia ini. Kita mungkin berusaha keras untuk diterima oleh orang di dunia ini, tetapi sewaktu-waktu mereka pasti juga akan menolak kita ketika mereka tidak setuju dengan kita. Hanya ada satu yang tidak akan pernah menolak kita, yaitu Tuhan Yesus. Kasih-Nya kepada kita tidaklah sama dengan kasih dunia. Kasih yang Tuhan miliki adalah kasih yang unconditional, kasih yang tak berujung, kasih yang kekal. Karena Tuhan telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, mari kita berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh hidup kita dan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Dan percayalah, ketika kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kita akan menemukan hidup kita lebih berarti. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau berjanji tidak akan membiarkan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami mau berfokus agar hidup kami ini senantiasa menyenangkan, menyukakan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan manusia. Kami sadar dunia akan membenci kami karena kami bukan dari dunia ini. Karena itu kami tidak mau fokus kepada apa yang menyenangkan manusia, tetapi kami mau terus fokus bagaimana kami menyukakan hati Tuhan. Tolong kami Bapa menjalani kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar sungguh-sungguh hidup kami ini menyukakan, menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Kami bersyukur kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Tuhan Yesus memberkati.